Oke teman-teman, di video ini kita bakal ngebahas open market operation, lebih ke neraca pembayarannya ya. Neraca nanti seperti apa, di bagian neraca bank sama neraca Bank Indonesianya seperti apa. Nah, kalau kita bicara masalah open market operation, itu adalah salah satu instrumen dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu dilakukan oleh bank sentral, atau dalam hal ini di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Kalau di Amerika Serikat namanya bank sentralnya the Fed, the Federal Reserve. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa yang maksud dengan monetary base. Jadi persamaan dari monetary base atau hack power money itu adalah C ditambah dengan R. Nah, C itu apa? C itu adalah currency in circulation, sedangkan R adalah reserve atau cadangan. Ini ya, reserve. Oke, selanjutnya. Nah, dalam hal ini peran dari bank sentral itu ingin mengontrol ini ya, mengontrol jumlah uang yang beredar. Ingat tadi ya, market open market operation atau OMO, atau dalam bahasa Indonesia adalah operasi pasar terbuka. Itu fungsinya adalah untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara ini tadi, open market operation ada dua cara, ada open market purchase dan open market sell. Kalau purchase berarti dalam hal ini Bank Indonesia membeli sekuritas. Kalau open market sale berarti dalam hal ini Bank Indonesia menjual sekuritas. Nah, yang dijual itu apa sih? Yang dijual yaitu Bank Indonesia menerbitkan SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Nah, ketika Bank Indonesia itu menjual SBI, berarti kan ada uang yang masuk ke Bank Indonesia, ya kan? Ada uang dari masyarakat, baik itu dari corporation atau perusahaan, dari government atau pemerintah yang masuk ke dalam Bank Indonesia. Sehingga fungsi dari Bank Indonesia menjual SBI adalah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, sedangkan membeli sekuritas, Bank Indonesia membeli sekuritas atau open market purchase itu dilakukan Bank Indonesia untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Oke, itu ya. Itu untuk awalannya. Soalnya di slide selanjutnya kita bakal lebih ke neracanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi open market purchase ini bisa, berarti kan Bank Indonesia dia membeli ya. Nah, membelinya ini bisa dari bank atau dari non bank. Kalau dari bank ya misalkan Bank Indonesia membeli sekuritas Bank Mandiri atau Bank BCA atau Bank BRI atau bank-bank lainnya gitu. Nah, sedangkan untuk yang non bank ini bisa melalui corporation atau perusahaan. Gitu ya. Oke, coba kita lihat. Nah, sekarang kasusnya adalah open market purchase from a bank. Berarti artinya operasi pasar terbuka di mana Bank Indonesia itu membeli sekuritas yang ada di bank. Berarti kan di sini bank itu punya sekuritas. Misalkan Bank Indonesia membeli sebanyak $100. Ya, di sini masuk uangnya Bank Indonesia sebanyak $100. Dia bakal masuk uangnya ke reserve plus 100. Dan sekuritasnya yang dimiliki oleh bank itu bakal berkurang karena sudah dibeli oleh bank sentral. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian ini untuk neraca yang ada di banking system. Nah, neraca yang ada di bank sentral seperti apa? Nah, neraca yang ada di di bank sentral maksudnya untuk bagian aset bertambah plus 100 karena asetnya bakal bertambah karena membeli sekuritas yang ada di banking system tadi, yang ada di bank. Nah, bagian liabilitasnya atau kewajiban itu ya kewajiban membayar ya. Dia bakal bertambah plus 100. Karena tadi kan Bank Indonesia membayar, maka plus 100. Gitu. Kalau menerima berarti di sini minus liabilitasnya.
ingat bahwa di bagian aset sama liabilitas itu harus imbang. Kalau di sininya 0, maka di sininya juga 0. Kalau di sininya plus 100, di sini juga plus 100. Begitu pula sebaliknya ya. Oke, selanjutnya kasusnya adalah non-bank public. Artinya bisa melalui masyarakat secara umum atau corporation atau perusahaan ya. Nah, ini untuk neraca non-bank public atau corporation kita sebutnya. Bank Indonesia membeli sekuritas yang ada di corporation. Berarti ada dana yang masuk ya. Sekuritas yang dimiliki oleh corporation bakal berkurang minus 100. Dan dalam hal ini ternyata Bank Indonesia membayar dengan cara checkable deposit atau dengan cara membayar dengan cek. Maka ditulisnya di bagian asetnya checkable deposit plus 100. Di sini sudah imbang ya. 100 jadinya minus 100 plus 100 jadinya 0, liabilitiesnya juga 0. Oke, sekarang coba kita lihat di banking sistemnya seperti apa. Nah, di banking sistemnya neracanya di bagian aset itu reserve atau cadangannya akan bertambah plus 100. Dan di bagian liabilitiesnya itu berupa checkable deposit karena Bank Indonesia tadi membeli dalam bentuk cek. Ya kan? Plus 100. Nah, kemudian neraca di bagian bank sentralnya dia bakal bertambah sekuritasnya plus 100 dan liabilitasnya dalam bentuk reserve atau cadangan plus 100. Ya kan, berarti kan dia membayar. Ada kewajiban bank sentral itu membayar. Kalau membayar berarti plus 100. Kalau dia menerima uang berarti minus ya. Ingat di bagian liabilities. Oke, selanjutnya masih di kasus yang sama. Kalau yang tadi kan Bank Indonesia membayar dengan cara cek. Nah, sekarang kasusnya adalah Bank Indonesia membayar dengan cara cash atau menguangkan. Jadi itu di sini ya, Bank Indonesia membeli sekuritas yang ada di non-bank public atau dalam hal ini corporation, maka aset di bagian sekuritasnya non-bank public itu bakal berkurang minus 100. Kemudian dalam hal ini karena Bank Indonesia itu membayar dengan cara menguangkan atau cash, maka di bagian asetnya bakal bertambah yaitu currency plus 100. Nah, ini untuk neraca pembayarannya yang ada di bank sentral. Itu di bagian asetnya bakal bertambah karena Bank Indonesia itu membeli sekuritas yang ada di non-bank public, dan bagian liabilitasnya akan berbunyi currency in circulation atau lambangnya itu C plus 100. Oke, sekarang kita bahas di open market sale ya. Sale from a non-bank public. Berarti kan di sini berarti Bank Indonesia itu menjual apa? Menjual SBI yang udah kita bahas di awal tadi, yaitu sertifikat Bank Indonesia. Tujuannya apa? Dia menjual. Berarti kan ada uang yang masuk ya. Bank Indonesia masuk, berarti tujuannya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Oke. Nah, non-bank public. Berarti kan di sini untuk neraca pembayaran yang ada di corporation atau non-bank public. Karena non-bank public itu membeli sekuritas di Bank Indonesia atau membeli SBI, maka sekuritas di non-bank public akan bertambah plus 100. Dan dalam hal ini karena dibayar secara currency ya, maka untuk bagian asetnya minus 100. Di sini untuk liabilitasnya 0, asetnya juga udah 0, berarti udah berimbang alias neracanya udah benar. Akunnya udah benar. Nah, sekarang bagaimana neraca yang ada di bank sentral? Nah, asetnya berkurang karena Bank Indonesia itu menjual ya kan, menjual SBI. Berarti SBI-nya bakal berkurang di bagian sekuritasnya, dan di bagian liabilitasnya karena dia menerima bakal minus 100 dolar gitu. Nah, itu ya pembahasan mengenai open market operation atau operasi pasar terbuka. Buat teman-teman yang masih bingung bisa diulangi lagi dari awal.